Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah? Semoga Allah berikan kemuliaan kepada kita, ibu-ibu dan keluarga. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa-dosa tahun yang lalu dan Allah berikan barakah yang berlimpah dan selalu bertambah pada tahun ini, dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah dari segala macam godaan syaitan yang terkutuk. Mari kita mensyukuri nikmat Allah atas nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga dengan syukur tersebut akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Mengawali tahun baru ini, kita akan mengkaji tentang tahun baru Islam dan keutamaan bulan Muharram. Tahun baru Islam merupakan suatu hari yang sangat-sangat penting bagi umat Islam, karena menandai peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu memperingati hijrah Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi, hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan sejarah ini dicatat dalam sejarah Islam sebagai awal penghitungan tahun di dalam kalender Islam. Kalender Hijriah secara resmi belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Kalender ini mulai diperkenalkan pada masa khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Awalnya para sahabat mendengarkan pendapat-pendapat kapan mulai dihitung awal tahun baru Islam. Ada yang mengusulkan berawal dari lahirnya baginda Rasulullah, ada yang ingin mengawali dari awal Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan juga ada yang menginginkan tahun wafatnya Rasulullah, hingga usulan yaitu awal hijrahnya Rasulullah SAW dihitung sebagai kalender tahun baru Islam. Penetapan tahun baru ini menunjukkan betapa pentingnya hijrah Rasulullah SAW, karena ini menjadi sebuah sejarah dalam Islam, yang mana pertama kali dalam sejarah Islam seorang Nabi dan Rasul mampu membentuk pemerintahan dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan yang ada, yaitu pusat pemerintahan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian baginda Rasulullah mampu membangun hubungan diplomatik dengan beberapa negara, serta menyampaikan dakwah-dakwah Islam secara global, sehingga Islam tersebar merata ke seluruh dunia. Semangat hijrah inilah yang menjadikan awal perjuangan Islam, sehingga Islam tersebar. Dan hijrah adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap keburukan, perjuangan menegakkan kebenaran dan membela keadilan. Sehingga saat ini sangat relevan kita selalu mengajak diri berhijrah. Hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Hijrah dari perangi yang buruk menuju akhlak yang mulia.
hijrah dari kemiskinan menuju kecukupan. Artinya apa? Kita menjadi orang yang menyemangati diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Seperti disebutkan, hendaknya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bulan hurum atau bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Apa itu bulan 4 haram? Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzalika dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Pada bulan Muharram ada sebuah amalan yang hendaknya kita jaga, yaitu puasa Ashura. Puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang puasa Ashura, yaitu pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di zaman jahiliyah dahulu orang-orang Quraisy biasa melakukan puasa Ashura. Dan baginda Rasulullah juga melakukan puasa tersebut. Kemudian tatkala tiba di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut dan memerintahkan yang lainnya untuk melakukan puasa. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Ashura. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang mulia. Ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa alaihissalam dan Allah tenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Maka pada hari ini Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas baginda Rasulullah berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ini sejarah singkat daripada awal mula bagaimana puasa Ashura dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah puasanya Rasulullah ini disebut sebagai tasyabbuh, artinya meniru-niru orang Yahudi? Kita harus memahaminya. Baginda Rasulullah tidak tasyabbuh mengikuti orang-orang Yahudi. Karena baginda Rasulullah SAW sudah berpuasa sebelum bertemu dengan orang Yahudi. Tradisi berpuasa Ashura sudah ada pada masa jahiliyah. Ketika mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, baginda Rasulullah melihat kita ini lebih berhak daripada umat Yahudi, lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka begitu menekankannya tentang puasa Ashura. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan puasa Ashura. Kenapa? Karena ada keutamaan daripada puasa Ashura. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wasu'ila an saumi yaumi Ashura. Nabi SAW ditanya tentang puasa Ashura. Beliau menjawab,
Puasa Ashura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Bagaimana dengan yang puasa tanggal 9 di bulan Muharram? Ada sebuah riwayat yang menjelaskan dasar daripada puasa 9 Muharram adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dasarnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, la in bakitu ila qabilin la asumanna al-yawm at-tasi'. Jika Muharram tahun depan saya masih hidup, kata baginda Rasulullah, saya akan puasa tanggal 9. Tetapi Allah menakdirkan beliau tidak sempat karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan pergantian tahun baru Islam ini sebagai momen yang sangat penting. Sebagian daripada kita mengabaikan tahun baru Islam, tetapi mereka berlaku mubadzir atau melakukan kegiatan hura-hura pada tahun Masehi. Padahal dengan merayakan atau dengan mengingat perjuangan baginda Rasulullah SAW dengan hijrahnya, menjadikan kita kemudian mempelajari kembali sejarah Islam. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW sebelum hijrah. Beliau mendakwahkan kebenaran, walaupun diancam dengan ragam ancaman, mulai dari penyiksaan hingga ancaman pembunuhan. Bahkan bukan hanya dirinya yang terancam, orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah juga mereka mendapatkan siksaan yang luar biasa. Tetapi itulah kebenaran Islam. Mereka pegang dengan sekuat tenaga. Ketika iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu mencabut iman pada hati orang tersebut. Dia tetap memegang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat, mereka berjuang memegang agama sungguh-sungguh sangat luar biasa. Bandingkan dengan kita. Kita beragama pada saat ini tidak mendapatkan ancaman, tidak mendapatkan intimidasi. Ini mesti kita syukuri dengan kesyukuran yang luar biasa. Kemudian gunakan kesempatan yang ada pada diri kita, kemampuan yang kita memiliki, bela agama Islam dengan harta kita. Kemudian dengan ilmu yang kita miliki, dengan kesempatan yang kita punya, menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang rahmatan lil alamin. Insyaallah dengan semangat tahun baru ini Allah berikan kepada kita keberkahan yang semakin bertambah. Allah jadikan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah, dan ajarkanlah sejarah-sejarah Islam kepada keturunan kita. Ajarkan kepada mereka semangat hijrah menuju tempat yang lebih baik, menuju keadaan yang lebih baik, menyikapi keadaan dengan lebih bersyukur dan bersabar. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Engkau Maha Penyayang. Engkau memberikan kasih sayang kepada orang yang Engkau sayangi. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kami, ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah beserta keluarganya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan rezeki yang berlimpah bertambah, kesehatan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami ya Allah. Ampuni mereka yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, dan berkahilah mereka yang peduli kepada urusan-urusan kami. Berkahilah mereka yang peduli pada urusan anak-anak yatim kami. Berkahilah mereka yang peduli kepada majlis taklim kami. Berkahilah keluarganya. Berkahilah keturunannya. Berkahilah hartanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami selalu jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalan orang-orang yang Engkau laknat ya Allah.
Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami pada tahun ini menjadi orang-orang yang lebih beruntung, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih bersyukur, dan jadikan kami dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami, ampuni segala khilaf dan dosa-dosa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu Masjid Sabilil Jannah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Salam kami untuk semuanya, salam kami untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.